Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo Indonesia. Selamat pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya, sorry ya, aku belum sempat cukur jenggot brengos ya, panjang seperti gelandangan aja. Tapi ya oke lah gini, daripada aku banyak melihat orang di Konoha itu hanya jenggotnya itu seperti jenggot kambing itu, kok ya dipiara gitu ya. Oh alah. Nah, aku mau bicara apa ya di sini? Aku ingin menyinggung sedikit tentang peraturan baru di YouTube yang mana diganti peraturan jam tayang yang dulunya itu ya subscribernya 1.000, jam tayang 4.000 ya. Tapi tahun depan Februari akan dinaikkan menjadi 8.000. Wow. Banyak aku bicara dengan kenalan di YouTube, banyak yang putus asa. Nanti kita bicara soal itu. Tapi ini dulu, ini sangat menarik ya. Sangat menarik. Ini ada ini Pak Bro Gema. Ini dia adalah influencer ya, membicarakan soal saham segala macam. Tapi dia ini profesor loh. Dia ini mengajar di universitas ya. Dia profesor juga, dia adalah kapten, pilot dia ini. Bukan main ya. Aku seneng dengan dia, keren. Dia sekolah di Amerika, tinggal di Amerika juga. Jadi cara dia berpikir cocok dengan aku ya. Terus ada lagi ini Bapak ini guru besar Pak Ganjar ini ya, membicarakan tentang hukum di Indonesia. Wow, senang aku melihat ini. Terus kemudian ada satu lagi tamunya ya. Ini Abraham Samad. Wah, aku senang. Dulu aku kagum dengan dia ini ya. Dia dari KPK kalau kalian ingat ya. Nah, semua ini dibicarakan di mana? Di forum Suara Nusantara. Sangat menarik pembicaraannya, dan kalau bagi kalian yang mengikuti channel aku ya, sudah lama gitu ya, kira-kira tahun lalu aku sudah pernah membicarakan topik-topik yang sekarang ini dibicarakan di sini, bukan main. Nah, video ini dibikin, direkam ya, kalau nggak salah ini dia, direkam tanggal 13 Agustus 2026. Jadi masih baru ya. Tapi aku sudah pernah membicarakan semua ini. Bukan main ya. Tahun lalu kalau nggak salah. Maka itu saya ingin sharing ke sini biar mereka orang pakar-pakar dari Indonesia yang membicarakan. Bukan dari mulutnya channel Morat Marit ya. Nanti dikira kalau aku yang bicara itu dikira membual. Saya bahasanya juga embecaan ya. Jadi kalau aku bicara macam otak kita itu diprogram ya, dicuci otak. Ada yang mengatakan otak nggak bisa dicuci ya. Coba lihat negara-negara besar, Amerika, Rusia, di China dan negara-negara lain. Zaman kolonial, semuanya agama-agama dari zamannya nabi-nabi, itu otak kita itu diprogram dengan dogma-dogma yang mereka ajarkan itu. Kita manut aja, manut ke apa ya, selakarmu. Nggak penting itu, nggak penting. Mulutnya Morat Marit jangan didengar ya. Nah ini, dengar ini dulu, sangat menarik sekali, akan aku putarkan. Nah ini dia, dengar ya. Kita lihat darurat korupsi saatnya hukuman mati. Apakah harus koruptor dihukum mati? Oke, 95% bilang iya, 1% bilang 1% bilang tidak, 4%-nya tergantung kasus. Boleh saya tanggepin? Silakan. Sebelum beliau. Jadi ini walaupun tidak mewakili keseluruhan masyarakat ya, cuma yang 259 ini akun. menarik. Dengan segala hormat ini, anggap ini sebuah game aja ya, teman-teman yang hadir semua dan pemirsa.
95% artinya kita semua, mohon maaf nih sebelumnya, ini game saja di Konohai ya, bukan di Indonesia, nggak enak. Kita semua 95% dari ruangan ini akan divonis mati. Semua ini. Sama Tuhan toh? Enggak. Karena dari topiknya di sini kan koruptor pantas gak dihukum mati. Kalau kita merendah hati, semua kita yang ada di ruangan ini, kita minimum pernah melakukan satu jenis korupsi dan kita menikmatinya, dan itu menjadi candu seperti narkoba. Mau tahu nggak apa? Telat. No. Bikin surat izin mengemudi. Saya enggak. Kan 95%, Pak. Bener dong, 95. Jadi begini. Ini Master Gemma salah satunya lagi jalan-jalan. Iya, saya mengaku saya salah satu misalnya ya. 95% majority. Jadi begini. Tadi menarik yang di bakso. Mbak, kok mau capek-capek ngantri? Ngantri Oh ya, karena aja enak. nggak bisa. Pertanyaannya, siapa dari kita yang mau mengantri panjang untuk membuat SIM? Nggak perlu dijawab, tapi kita renungkan. Izin biar nggak salah paham, Undang-Undang Tipikor itu tegas ya, tegas mengatakan bahwa hukuman mati itu untuk kondisi tertentu. Betul. Nggak artinya gini, ini ditonton banyak orang, jangan sampai kita menggiring opini dan betul. salah paham. Jadi gini sebentar, Sebentar, Pak. Enggak, Saya dulu. belum selesai, Pak. Sebentar, sedikit aja. Ya, oke. Jadi dulu, Pak. Jadi ketika Kongres Umat Islam kemarin, saya kebetulan bidang hukum di MUI, saya mimpin pertemuan itu. Ini orangnya Konteksnya MUI itu adalah ini. yang membuat kondisi negara dalam kondisi yang sangat Oke, kocak. iya. Setuju. Nah. Dan kemudian membuat orang kemudian terganggu semua sistemnya. Jangan sampai masalah antri bakso, masalah apa. Tadi kayak- ini kan kayak- salah paham ya. Enggak, biar kita luruskan. Kan kita belum selesai. Ntar Enggak, dulu. saya hanya mengatakan polling ini persepsinya koruptor. Betul. Tapi hukuman mati tidak membandingkan sesuatu yang kemudian sama dengan. Benar. Jangan sampai kita menggiring Betul, opini setuju, yang salah setuju. paham. Jadi poinnya hukuman mati itu adalah orang pelaku tindak pidana korupsi yang pertama dia umpamanya aparat yang harusnya Setuju. melindungi negara ini. Oke. Dia korupsi. Nah, orang Indonesia, jangan bukan Indonesia. Orang Konoha itu paling pinter ngeyel. Ngeyel ya udahlah. Ini ada apa ya, acaranya Deddy Corbuzier. Nanti saya tayangkan sedikit ya. Apa yang dia katakan, bukan aku yang ngomong ya. Nanti aku tayangkan. Itu apa namanya, ketika kita pengen tahu tentang sesuatu kan kita harusnya mencari source yang paling inti ya, kita jangan terbiasa dengan hanya katanya atau menggabung-gabungkan berita terus jadi makalah atau atau ya, kebiasaan orang Indonesia kan sangat pandai berkomentar tanpa mereka pergi kemana-mana. Jadi biar oke, lanjut. Oke. Yang kedua, kejahatannya itu membuat negara ini dalam kondisi goncang gitu. Betul. Goyang negara ini. Setuju. Dia ambil kekayaan negara sehingga kemudian masyarakat jadi miskin. Oke. Jadi baca lagi undang-undangnya. Sebentar, saya biar belum kita selesai. nggak salah paham tentang perspektif hukuman mati Oke, itu sendiri. Gitu. setuju. Silakan Master Gemma. Itu semua benar. Yang saya bahas dari tadi kan mentalitas. Itu semua kejahatan besar, Pak. mindsetnya harus Dimulai dari diganti. kejahatan yang kecil. Kita harus setuju dong. Kan saya tadi bilang, yang koruptor di Indonesia ini bukan rakyat miskin. Rakyat yang sudah kaya, tamak pingin lebih kaya. Bibitnya dari mana? Kalau saya tadi bilang mentalitas, korupsi itu Nah, ini akan menarik. Orang yang korupsi di Indonesia bukan orang miskin, orang kaya. Terus nanti ada Pak Abram Samad. Dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik tentang kalian dengar sendiri aja, nanti aku putarkan. Sangat menarik apa yang dia katakan. Sewaktu dia memberi ceramah di Jepang ya, sangat menarik sekali. Oke, lanjut ini ya. itu sudah menjadi seperti candu. Candu. Di mana kita semua, masing-masing dari kita, sedikit banyak kalau mau jujur, ikut turut menikmati sedikit banyak bagian daripada kearifan lokal negara kita, yaitu korupsi. Dari skala yang paling kecil, karena korupsi ada Kenapa korupsi. dibilang kearifan lokal, Master? Ya karena itu Oke. Mencuri, seperti dia bilang, kita semua pasti sudah pernah berbuat satu kesalahan, mencuri ya.
Aku mau tanya dengan kalian. Kalian semua yang nonton ya. Apakah kamu pernah mencuri? Jawabannya pasti enggak. Saya enggak pernah mencuri, kan begitu. Kalian semua orang jujur, enggak pernah mencuri, kan dia begitu kan. Tapi coba pikir sendiri ya. Kalian yang ngantor, oke? Terus kemudian di pensil ada ini, ada pensil ya. Pensil atau pen dari perusahaan. Pernah nggak kalian ngantongin? Pakai kantongin, kamu pakai kantongin. Nah, itu juga mencuri loh. Berarti kalian sudah mencuri, walaupun hanya pensil, tapi kalian sudah mencuri. Kalian itu pencuri. Nah, gitu. Nah, apa bedanya kalian mencuri pensil dengan mencuri 1 M atau 100 juta? Apa bedanya? Coba tanya, kasih komen ya. Apa bedanya antara mencuri pulpen yang klik-klik ini loh ya, dengan mencuri 100 juta? Apa bedanya? Nah, kalian jawab sendiri. Atau seperti yang dibilang Dokter Gema ini, nggak usah dijawab, jangan dijawab. Kalau dijawab nanti memalukan. Itulah Konoha, kan saya nggak bilang Indonesia ya. Oke, baik. Nah, Konoha, sekarang, dengar. ya silakan. Dalam posisi itu kita bukan koruptor, tapi kita korban daripada koruptor. Nah, berikutnya saya masuk ke situ. Sekarang, kenapa kita mau menjadi koruptor kecil itu kan tidak mau antri? Karena kalau kita tidak bayar Pak Gema, nggak bakal lulus saya dapat surat izin mengemudi. Iya. Jadi ini lingkaran setan sebenarnya. Artinya telur atau ayam dulu. Arah saya ke sana, Pak. Jadi artinya kita dipaksa untuk tiap hari melakukan korupsi kecil karena sistemik daripada tata kelola negaranya sudah korup, defaultnya itu sudah total depravity. Nah, jadi daripada kita ributkan tadi seperti yang beliau ngomong, tiap hari ngomongin hukuman mati. Kalau mau tadi kan pertanyaan Mbak awal mula sekali adalah gimana nih cara beresinnya? Hei, cara beresinnya, ayo kalau ditawarin bikin surat izin mengemudi harus pakai tes. Ayo kita tes seperti di Amerika. Kita jalankan tes. Di Amerika, Ujian tertulis, belajar baca bukunya. Walaupun ada calo. Lu bayar 1 juta langsung keluar. Tolak. Jalankan. Dimulai dari siapa? Gila. Diri kita sendiri. Mau nggak jalankan? Mari kita mulai dari situ. Oke. Nah, saya sering mengatakan bahwa semuanya ya dalam kehidupan ini kembali ke diri kita sendiri. Kita mau jauh-jauh, oh Tuhan, boro-boro Tuhan ya, diri kita sendiri aja kita tidak kenal siapa diri kita sendiri. Diri kita sendiri aja kita tidak bisa memperbaiki. Mau cari Tuhan, surga, neraka yang ada nggak tahu di mana itu. Nah, udah lupakan saja Tuhan atau neraka surga itu, lupakan dulu. Perbaiki diri kamu sendiri, diri kamu ya kamu itu. Perbaiki diri kalian sendiri. Apa itu ya? Apa yang sudah kalian pelajari di dalam agama atau sekolah kalian tuh sudah pinter, orang pinter. Tapi kepintaran kalian itu untuk apa? Apalagi dalam zamannya sekarang ini YouTube ini ya, dengan zamannya internet, kalian bisa tanya ke Google, ke AI, segala macam kan. Kalian itu sudah pinter. Kepintaran kalian itu, seandainya kalian mau jadi ustadz atau pendeta pun, kalian bisa. Itu. Tapi pengetahuan kalian itu tidak kalian gunakan untuk memperbaiki diri kalian sendiri. Dalam arti kata tidak pernah dipraktekkan, hanya nyap-nyap, ngeyel-ngeyel sana, ngeyel sini untuk berdebat sana, berdebat sini. Pinter ngomong aja padahal nggak pernah keluar kandang. Nah itu tadi. Jadi lupakan semua Tuhan, surga, neraka ya.
perbaiki diri kalian sendiri. Dan aku sering tanya di video aku yang lalu, kalian sudah pinter, informasi yang kalian dapatkan itu mau kalian buat apa? Itu. Tapi masih ada yang ngeyel juga. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Maka itu aku katakan, informasi yang kalian dapat kalau tidak kalian gunakan dan diterapkan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari, percuma. Jangan buang-buang waktu aja. Lanjut, ini apa lagi ya? Saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar 95% yang setuju hukuman mati. Sementara Mas Gempa bilang, ya korupsi kan soal... Tunggu dulu sebentar, ini ada lagi yang menarik ya. Mana ini? Aku tunjukkan ini dia, dengar Pak Samad ini ya, Abraham Samad, kalian dengar. Hidup. Tapi kemudian itu direvisi di tingkat Mahkamah Agung. Apa yang terjadi ketika saya menyampaikan testimoni itu di hadapan Ketua Mahkamah Agung Jepang? Selesai saya ngomong, Ketua Mahkamah Agung Jepang naik ke atas. Nah, ini sangat penting sekali ya. Kalian dengar baik-baik. Dia pernah diundang untuk bicara di Jepang. Kalian dengar ini sangat-sangat, bagus sekali. Kalian dengar, lanjut. Kembali. Dia ngomong lah, dia bilang gini, kira-kira gini terjemahannya. Dia bilang, seandainya tadi itu yang berbicara... Tunggu dulu, aku mulai di sini lagi ya. Si Akil Mukhtar, itu pertama kalinya KPK menuntut orang seumur hidup. Tapi kemudian itu direvisi di tingkat Mahkamah Agung. Apa yang terjadi ketika saya menyampaikan testimoni itu di hadapan Ketua Mahkamah Agung Jepang? Selesai saya ngomong, Ketua Mahkamah Agung Jepang naik ke atas kembali. Dia ngomong lah. Dengar nih. Dia bilang gini, kira-kira gini terjemahannya. Dia bilang, seandainya tadi itu yang berbicara bukan Pak Abraham Samad, bukan mantan Ketua KPK, maka saya mau bilang apa yang diomong itu bullshit, omong kosong. Bullshit. Kenapa omong kosong? Karena di Jepang itu hampir bisa dipastikan tidak ada hakim ditangkap, tidak ada hakim yang terima duit, tidak ada jaksa yang ditangkap, tidak ada polisi yang simpan duit banyak. Nggak ada di Jepang. Terus dia ngomong begini, di Jepang ketika orang menentukan profesi, dia sudah tahu konsekuensinya. Jadi misalnya seseorang mau jadi polisi, atau mau jadi jaksa, atau mau jadi hakim, dia tahu ketiga profesi ini bukanlah bisa membuat dia menjadi konglomerat. Oleh karena itu dia tahu konsekuensinya. Walaupun gaji di Jepang hakim, jaksa, polisinya tidak serendah di Indonesia, tapi bukan berarti di sana banyak. Sehingga orang tahu. Jadi ketika orang memilih jadi hakim, jadi jaksa, jadi polisi, dia udah tahu bahwa gajinya sekian. Dan dia konsisten. Dan itu dia jalani, dia nggak pernah neko-neko. Tapi yang ironi Pak Marwat di Indonesia, ini orang tahu gaji polisi kecil, gaji jaksa kecil. Tapi udah tahu kalau mereka bisa kaya. Udah tahu, tapi dia tetap masuk dan dia ingin kaya, kan aneh menurut saya. Oleh karena itu menurut saya ingin mengatakan begini, problem terbesar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ada pada masalah aparat penegak hukum. Jadi kalau Anda ingin berkuar-kuar tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, Anda tidak membereskan aparat penegak hukum, sudah berhenti berkuar-kuar tentang pemberantasan korupsi. Kalau Anda, tunggu dulu, kalau Anda menyelesaikan pemberantasan korupsi di aparat penegak hukum, itu berarti tinggal 2% tugas Anda untuk melakukan pemberantasan korupsi. 98% pemberantasan korupsi di Indonesia sudah selesai. Nah, apa ini berarti? Jadi hukumnya itu sudah ada, tapi no enforcement. Artinya tidak ada yang berani menegakkan hukum yang ada di Indonesia. Nah, siapa yang berani menegakkan hukum? Nah, itu pertanyaannya. Gak usah dijawab, jangan dijawab. Nah, ini lanjut lagi.
ada lagi yang menarik. Aku fast forward ya. Nah, dengar ini. Lanjut. Silakan. Apa yang paling tepat mulai besok? Kalau saya bukan spesifik hukumannya ya, tapi Dengar jalankan saja aturan undang-undang yang ada. Kenapa? Karena negara kita sudah punya lebih dari sekedar cukup perangkat undang-undang untuk penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, termasuk ancaman pidananya. Sudah lebih dari cukup. Kalaupun mau ditambah, kita ini sudah punya undang-undang khusus tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan lain-lain. Terus kita sudah punya undang-undang tindak pidana pencucian uang. Tinggal tambah 2 lagi. 1, undang-undang perampasan aset, titik. Bukan perampasan aset tindak pidana. Perampasan aset, titik. Plus undang-undang pembatasan transaksi tunai. Jadi setelah kita punya berbagai undang-undang yang mengatur tindak pidana, kita punya undang-undang TPPU, kita punya undang-undang perampasan aset, kita punya undang-undang pembatasan transaksi tunai, saya hakul yakin selesai urusan di negara ini. Pertanyaannya, siapa yang mau menyelesaikan? Nah, itu Kelihatannya memang mau dipiara terus masalah ini. Gitu. Terima Oke, kasih. baik. Mas Rgemas. Ada 3 hal yang Nah, itu tadi. Bagi kalian yang mengikuti channel Morat Marit ya, di video aku yang lalu, mungkin tahun lalu ya, aku selalu mengatakan, no enforcement. Hukum di Indonesia ini sudah cukup bagus. Sewaktu Indonesia merdeka, Belanda sudah mewariskan hukum-hukumnya yang ada itu diteruskan dengan Indonesia, terus direvisi, ditambah lagi. Jadi hukum di Indonesia ini sudah perfect, sudah bagus, tapi tidak ada no enforcement. Itu kembali ke itu lagi. Tidak ada tidak ada yang berani menegakkan hukum. Nah, seharusnya siapa? Tugasnya siapa? Ya, yang menegakkan hukum itu seharusnya polisi dengan pengadilan kan. Tapi nah coba lihat itu terjadi yang barusan terjadi, ditemukan uang triliunan di sebuah rumah. Ditemukan emas 74 kilo. Kalian tahu siapa pemiliknya kan? Siapa yang ditangkap kan? Kalian sudah tahu, aku nggak usah menjelaskan di sini. Nah, itu tadi. Jadi, yang menegakkan hukum malah ngobok-ngobok. Nah, apa yang terjadi di situ? Ya, itu perang kekuasaan itu. Rebutan rezeki. Kan pertama polisi mau menggeledah, terus kemudian yang melindungi rumah itu tentara, angkatan bersenjata, nggak tahu yang mana. Kan begitu, akhirnya keduanya bentrok, saling membuka aib masing-masing. Akhirnya menjadi seperti pertunjukan sirkus. Seperti pertunjukan sinetron aja. Jadi itulah yang terjadi di Konoha. Ya, jadi Nah, ini ada lagi yang menarik ya. Aku ingin tunjukkan kalian lagi ke sini. Oke. Nah, di sini dengar, lanjut. nah nggak bisa dihandu Baik. gitu. Langsung Pak Iksan. Ya, sebetulnya sederhana sekali ya. Banyak contohnya orang Indonesia itu gampang berubah. Kalau kita lihat orang Indonesia ke Singapura yang tadinya banyak melanggar, tertib semua. Kenapa? Karena ada law enforcement-nya. Nah, Penegakan hukumnya benar. Kita berteori, hukuman mati, nah itu dia. Yang ke Singapura mereka baik-baik mengikuti hukum yang ada. Karena apa? Di Singapura law enforcement
itu benar-benar ditegakkan. Ada yang mengenforce, ada yang menegakkan hukum, ada yang berani menegakkan hukum, maka itu ditaati peraturan yang ada di Singapura itu. Kalau di Konoha, alah, siapa yang berani? Coba lihat aku itu ulang lagi, biar kalian dengar komplit tanpa terganggu dengan ocehan aku. Sorry, mulut aku nggak bisa ngerem. Sederhana sekali ya, banyak contohnya orang Indonesia itu gampang berubah. Kalau kita lihat orang Indonesia ke Singapura yang tadinya banyak melanggar, tertib semua. Kenapa? Karena ada law enforcement-nya. Penegakan hukumnya benar. Kita berteori, pohon mati, ke langit, sampai ke akhirat jauh di sana. Persoalan di Indonesia itu nggak pernah ada law enforcement itu. Nggak ada penegakan hukum. Kalau melanggar, ditawar, bayar, selesai. Kalau kemudian hakimnya macam-macam, ada membeli anjing depan monyet, selesai masalahnya. Jadi masalah kita itu sederhana aja. Kenapa orang Indonesia ke Singapura patuh semua? Karena takut dihukum. Coba law enforcement-nya benar, penegak hukumnya menghukum orang yang bersalah. Selesai masalah kita. Persoalannya di mana Indonesia yang hukumnya law enforcement ditegakkan, nggak ada. Mulai dari urusan KTP di bawah, teriak-teriak dulu gubernurnya, sekarang diulang lagi semuanya, dilanggar lagi, kutip lagi semuanya. Nggak ada law enforcement di Indonesia ini. Jadi ginilah sederhananya, ada teman kita dari istana ini. Tadi saya jadi terinspirasi oleh abang kita ini, jadi jangan terlalu serius lah, Pak Riko ya. Jangan sampai suruh saya lapor, minta data segala macam, janganlah bang. Saya ini kan juga punya anak istri bang, keluarga bang. Walaupun abang punya kepres kan, saya juga nanti pulang-pulang itu tungguin di jalan, mati juga saya kan. Kemarin ada pembantu rumah tangga sudah mati, ya kan? Itu sudah mati duluan gitu loh. Abang bilang ada kepres, mati duluan, kepres nggak nyampe situ gitu loh. Pulang kampung, balik mati kan? Gimana saya mau abang jamin? Kan nggak mungkin saya jamin. Minta lagi data HP saya, janganlah bang. Abang kan punya intelijen, cari sendirilah siapa di sana yang, jangan saya bang. Saya kan masih punya anak istri bang. Jadi law enforcement masalah kita, nggak ada penegakan hukum di Indonesia, ditawar-tawar semua. Oke. Jadi kalau ada yang salah, tawar, kasih uang, selesai semua urusan. Nah, itu. Tidak Jadi, ada lagi tawar-menawar ya? semua urusan menggunakan uang tunai, semut. Gitu. Oke. Pak Riko silakan. Aku ingin tanya ke kalian, coba cek di deskripsi video aku ini ya. Aku akan cantumkan link ini agar kalian bisa melihat semua ini ya. Nah, aku ingin kalian untuk klik ini video ini ya. Ini adalah film-film gratis yang bisa aku tonton di Amerika. Nah, coba kalian klik, apakah kalian bisa nonton semua film-film ini ya? Nah, di sini kemarin aku nonton, biasa setiap hari aku nonton video. Nah, seperti ini. Ini video gratis dari YouTube. Nah, kalian bisa lihat, aku bisa nonton di sini. Linknya, film ini linknya juga ada di deskripsi di bawah video aku ini ya. Coba kalian klik apakah kalian bisa nonton. Pernah aku kirim linknya ke teman kenalan YouTuber yang ada di Indonesia, aku suruh dia nonton, dia bilang tidak bisa nonton film link yang aku baru kirim. Katanya setelah diklik ada pesan tidak bisa ditonton dari Indonesia katanya. Jadi nggak tahu ya, ini apakah karena mungkin di sini aku mempunyai akun premium, maka itu aku bisa nonton film-film ini ya, atau nggak tahu ya kenapa nggak bisa itu ya. Kenapa kalian nggak bisa nonton film-film yang aku kirim ini linknya ya. Coba ada beberapa, kalau ada YouTuber yang mempunyai akun premium, coba linknya diklik. Link yang aku cantumkan di deskripsi video aku ini, coba diklik.
misalkan ini ya, apakah kalian bisa nonton, tapi aku tidak tahu apakah kalian bisa nonton di Indonesia. Bagi yang tidak mempunyai premium, tolong diklik apakah kalian bisa nonton filmnya. Dan bagi yang mempunyai premium, akun premium, coba juga diklik apakah kalian bisa nonton film-film ini ya. Nah, film ini sangat menarik sekali. Kemarin aku nonton, coba kalian tonton. Nah, aku juga tanya ke YouTube ya, apa keuntungannya bila kita mempunyai akun premium di YouTube. Nah, keuntungannya begini bagi aku ya. Aku kalau nonton film atau nonton video kalian, aku tidak pernah terganggu dengan iklan. Jadi aku bisa nonton film atau video kalian tanpa gangguan iklan. Jadi tidak terganggu dengan iklan. Nah, terus mungkin ada di antara kalian yang berpikir, nah kalau aku nonton video kalian, berarti kamu rugi karena aku tidak nonton iklannya. Nah, no. Kalau aku nonton video kalian, walaupun aku tidak melihat iklannya, tapi kalian tetap mendapatkan kredit. Seperti aku nonton iklan kalian tanpa skip. Nah, ini dia buktinya ya. Aku tanya ke YouTube. Sebagai pelanggan premium, kalau aku nonton video di YouTube channel di salah satu kreator ya, konten kreator, aku nonton videonya, apakah mereka mendapatkan kredit atau bayaran bila aku menonton video mereka, karena aku tidak pernah melihat iklannya gitu. Terus dijawab seperti ini, ya, kreator tetap mendapatkan bayaran saat Anda menonton video mereka dengan YouTube Premium meskipun tidak ada iklan yang muncul. Nah, ini dia jawabannya. Jadi, jangan khawatir. Kalau aku nonton video kalian tetap akan mendapatkan full kredit, mendapatkan bayaran seperti bila orang lain nonton ya, tidak skip iklan itu ya. Jadi kalian dapat kredit. Nah ini, kalian bisa cari sendiri ke Google, tanya aja. Nanti jawabannya seperti ini. Nah ini, kalian bisa baca sendiri ini. Kalian mendapatkan full kredit di sini. Keuntungannya apa, semuanya. Ini malahan pendapatan ganda, dia bilang. Kreator mendapatkan pemasukan dari dua sumber utama, yaitu iklan dari penonton gratis dan bagi langganan YouTube Premium dari penonton berbayar. Ya, walaupun yang mempunyai akun atau yang tidak mempunyai akun premium. Jadi sama statusnya. Kalau orang yang mempunyai akun premium, kalian tetap mendapatkan kredit. Kalau orang yang tidak mempunyai akun, bila mereka menonton iklannya, kalian dapat kredit gitu. Sangat menarik, sangat menarik. Tapi aku senang dengan YouTube Premium ini karena nontonnya bisa nyaman gitu, nggak mendapatkan gangguan iklan yang muncul itu ya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih, akan aku akhiri ya. Sudah cukup lama ini. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.